Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi kita bisa lihat kemarin deklarasi Capres-Cawapres Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar itu. Kita bisa lihat di berita pertama Pak Anies Baswedan ajak Caimin gandeng tangan mendaki sampai puncak katanya. Nah, Caimin juga bilang bahwa saya dan Mas Anies sama-sama di UGM. Sudah lirik-lirikan dari lama katanya. Jadi saya pikir chemistry-nya memang sudah ada. Dan meskipun ya dari saya pribadi saya sangat kaget dengan adanya deklarasi ini, dengan adanya berita ini. Kemarin kawan di sana itu mau kasih tahu bahwa Pak Anies akan berdeklarasi bersama Caimin sebagai Capres-Cawapres. Saya langsung boom gitu. Terkejut sekali saya. Wah, kok bisa? Dari mana ini Caimin ini tiba-tiba nongol ke Koalisi Perubahan? Itu. Memang sedari awal kan kita tahu bahwa Pak Anies akan dipasangkan dengan orang NU. Ya, yang saya pikirnya Ibu Hovifah atau Ibu Yeni Wahid kan. Tiba-tiba Caimin loh. Ini nih ya efeknya apa? Efeknya Demokrat sekarang lagi ngambek, Demokrat kecewa ya, mengatakan bahwa dia dikhianati dalam piagam Koalisi Perubahan itu. Kemudian sedangkan dari PKS sendiri mengatakan menyambut baik deklarasi Anies Caimin. Katanya ahlan wa sahlan PKB. Ya. Dengan seperti ini maka kita bisa lihat sendiri bahwasanya Pak Anies memang adalah sosok pemersatu itu. Karena sejauh ini kan kita bisa lihat bagaimana hubungan PKS dan PKB. Tetapi dengan adanya Pak Anies itu mampu menggabungkan PKS dan PKB. Ini keren sekali. PKS yang kuat di Jawa Barat, PKB yang kuat di Jawa Timur. Jelas ini sangat menguntungkan untuk memenangkan Pilpres 2024. Coba kita lihat, coba kita analisa lebih dalam lagi kawan-kawan. Politikus yang digadang-gadang menjadi capres oleh Koalisi Perubahan dan Persatuan, yakni Pak Anies Baswedan, telah mendapatkan cawapresnya, yakni Ketua Umum Partai PKB. Boom! Caimin loh. Dia mengajak Caimin mendaki menuju puncak kemenangan Pilpres 2024. Gus Imin, kita jalan bersama-sama, kita jalan bergandengan tangan, ujar Pak Anies di arena deklarasi Hotel Majapahit Surabaya pada Sabtu kemarin, kawan-kawan. Pak Anies berbicara dari podium sambil menatap Caimin, dan Caimin duduk di sofa panggung tak jauh dari Anies. Perjalanan nanti diibaratkan Anies bakal seperti rute menanjak ke gunung itu. Tepuk tangan membahana. Pak Anies menjelaskan langkah menuju puncak bukan cuma ditapaki dengan percaya diri, tetapi juga keyakinan bahwa langkah ini adalah kebaikan bagi banyak orang, katanya. Nah, Caimin juga menyatakan partainya PKB masuk dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menurutnya Koalisi Perubahan Persatuan ini sesuai dengan doktrin Nahdlatul Ulama. Itu juga sesuai dengan ajaran NU, Koalisi Perubahan itu. Caimin menjelaskan nilai-nilai Koalisi Perubahan juga diwarisi oleh Nahdlatul Ulama, ormas keagamaan Islam yang lekat dengan PKB. Dia mengutip doktrin NU, al-muhafatu ala qadimis sholih wal aksu bil jadidil aslah. Artinya kurang lebih memelihara yang lama, yang masih baik, dan mengambil yang baru, yang lebih baik gitu. Nah, Caimin, saya dan Mas Anies sama-sama di UGM, sudah lirik-lirikan dari lama. Seperti itu yang dikatakan oleh Gus Muhaimin ini. Ya, Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin resmi dideklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Jelas sekarang mungkin saya pikir sekarang dari Koalisi KKIR atau mungkin sekarang sudah berganti nama ya, Koalisi Indonesia Maju itu, Gerindra. Gerindra adalah sosok partai yang hari ini mungkin merasa kehilangan dengan perginya PKB. Saya rasa seperti itu. Itu juga menjadi ada dasarnya juga PKB pergi. Kenapa? Karena PKB selama ini kan digantung oleh Gerindra. Ya harusnya Gerindra dan
Prabowo harus secepatnya berdeklarasi dengan Caimin itu. Tetapi dari Pak Prabowo menunggu, akhirnya Caimin lelah. PKB juga merasa bahwa dirinya, bahwa PKB ini tidak terlalu dipandang di koalisi tersebut, maka dari itu ya PKB mengambil langkahnya sendiri. Dengan adanya tawaran dari Nasdem, tawaran dari Surya Paloh, jelas Caimin juga berpikir itu. Setelah mengambil pendapat dari para ulama, akhirnya Caimin ingin berpasangan dengan Pak Anies Baswedan. Mereka jalan sama-sama itu. Jadi Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini resmi dideklarasikan kemarin pada Sabtu di Surabaya itu. Caimin pun sangat bersyukur lantaran dirinya dan Anies sudah lama saling kenal itu. Yang saya sangat bersyukur lagi adalah pada dasarnya saya dan Mas Anies ini bukan orang lain. Kami sudah saling kenal amat sangat lama itu. Kata Caimin dalam pidatonya di deklarasi Anies Cak Imin di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur kemarin, kawan-kawan. Caimin menuturkan kenal dengan Anies saat sama-sama menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ketua Umum PKB itu mengaku sama-sama mengikuti sejarah masing-masing bersama Anies itu. Ketika kita sama-sama belajar menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, istilah Mas Anies Podotongo Fakultaseh, saya divisi Visipol, Mas Anies di ekonomi. Beliau aktif sebagai mahasiswa, saya juga aktif menjadi mahasiswa. Sudah kenal lama dan kemudian mengikuti alur sejarah masing-masing. Caimin melanjutkan, dia pun sudah lama lirik-lirikan dengan Pak Anies, terutama sejak Pak Anies deklarasikan menjadi calon presiden oleh Nasdem. Dia dan Pak Anies pun sejak saat itu sama-sama ingin bertemu. Namun kala itu disebutnya takdir belum mengizinkan. Sampailah pada saat Pak Anies mulai menjadi calon presiden, saya dan Pak Anies lirik-lirikan lama ingin saling ketemu, ungkap Caimin. Namun hari ini, kata Caimin, takdir berkata lain. Dia dan Anies tidak hanya bertemu, tapi juga dideklarasikan sebagai capres dan cawapres itu. Nah, ini menarik sekali. Kemudian yang lebih menarik dari PKS sambut baik deklarasi Anies Caimin, katanya ahlan wa sahlan PKB. Pertama, PKS menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 itu. Kata Presiden PKS yakni Pak Ahmad Syeku di DPP PKS Minggu Jakarta Selatan Sabtu kemarin, pada Sabtu itu. Nah, insya Allah ini semakin mengokohkan dan insya Allah semakin optimis meraih kemenangan Pilpres 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Ya. Kemudian PKS juga menghormati keputusan Nasdem dan PKB yang mendeklarasikan Anies Caimin. PKS meminta maaf karena tak bisa hadir saat deklarasi di Surabaya tersebut. Itu. Pak Anies dan Caimin sebelumnya resmi melakukan deklarasi. Deklarasi Anies Caimin di Hotel Majapahit Surabaya, kawan-kawan. Deklarasi itu tampak dihadiri oleh Ketua Partai Nasdem yakni Pak Surya Paloh hingga Wakil Ketua Umum serta jajarannya itu. Dan Pak Caimin juga bilang, saya dan PKB siap mengawal Mas Anies untuk melanjutkan cita-cita, perjuangan, dan nilai-nilai juang, serta ajaran-ajaran yang mulia ini. Ucap Pak Caimin itu, Pak Muhaimin itu. Nah, menarik sekali kawan-kawan untuk kita nantikan langkah-langkah apa yang bakalan terjadi menuju Pilpres 2024. Apakah kemudian Pak Anies dan Caimin mampu berjuang sama-sama di Pilpres 2024, melenggang bersama-sama, dan mampu menang di Pilpres 2024 menjadi presiden dan wakil presiden? Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.